Nah, kemudian kata siapa bahwa hadis ini memiliki legitimasi, memiliki otoritas di dalam syariat Islam. Nah, mari kita sama-sama mengamati, mempelajari satu persatu bahwa yang menyatakan hadis sebagai salah satu sumber hukum di dalam Islam setelah Al-Quran itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ayat yang mana? Nah, ini banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang menjelaskan mengenai masalah ini. Di antaranya, nah ini satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atiullaha war-rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah war-rasula dan kepada Rasul la'allakum turhamun agar kalian diberi rahmat. Nah, ayat ini menjelaskan ataupun menegaskan mengenai kedudukan hadis di mana para mufasir menafsirkan bahwa atiullah itu diantaranya maknanya taat kepada Allah itu artinya taat terhadap Al-Quran, taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Kemudian war rasula, taat kepada Rasul, artinya adalah menaati apa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dari segi perbuatannya, perkataannya dan lain sebagainya. Nah, la'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini adalah dalil pertama yang menegaskan mengenai otoritas al-hadis sebagai sumber hukum di dalam Islam setelahnya Al-Quran. Berikutnya, dalam surat Al-Hasyr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, maka amalkanlah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah, maka jauhilah. Nah, ini adalah salah satu atau ayat yang kedua yang saya sajikan mengenai legitimasi Al-Quran terhadap otoritas sunnah ataupun hadis sebagai sumber hukum di dalam ajaran Islam. Nah, kemudian satu lagi, ini di dalam surat An-Nisa ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah dalil yang ketiga, dan sebetulnya masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang menegaskan mengenai kedudukan al-hadis ataupun as-sunnah sebagai sumber kedua setelahnya Al-Quran. Nah, kemudian kata siapa lagi bahwa hadis ini memiliki legitimasi sebagai sumber hukum di dalam ajaran Islam. Nah, kalau tadi saya sampaikan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, nah sekarang dalil-dalil berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya tampilkan, barangkali ada Bapak Ibu yang mau mencoba. Kira-kira dalil apa yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan mengenai kedudukan hadis? Ya, silakan. Sebelum saya, ya silakan. Pak siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Adam? Ya, Adam. Oh iya, silakan Pak, gimana? Ayatnya, hadisnya gimana itu? Ya, saya pernah dengar, kalau salah tolong dibetulin Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kama qala Rasulullah. Iya. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu nggak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Quran, kitab Allah, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Iya, tepat sekali Pak Adam. Nah, itu betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Adam mengenai kedudukan hadis ya sebagai sumber setelah Al-Quran. Betul sekali, dan nanti di sini
dalil itu memang saya cantumkan juga. Barangkali ada yang lainnya selain dari hadis itu, silakan. Nah itu, baik, kita sambil jalan saja. Nah ini, jadi persis slide yang pertama yang dibacakan oleh Pak Adam ini. An Abdillah ibni Amr Auf an abihi an jadihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Nah, bahwasannya Rasul bersabda, aku telah meninggalkan kamu dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Apa itu? Yaitu kitab Allah, maksudnya Al-Quran, dan sunnahku. Maksudnya adalah tentu saja di sini adalah hadis ya. Nah, ini adalah riwayat Hakim, kemudian Ibnu Abdul Bar juga. Nah, di sini secara tegas sekali Rasulullah mengamanahkan kepada kita semuanya meninggalkan dua pusaka, yang di sini Rasulullah memberikan jaminan dalam kehidupan seperti apapun, masalah apapun yang terjadi, selama kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan pernah tersesat. Nah ini. Kemudian hadis yang mana? Nah tentu saja yang akan kita pelajari hadis-hadis yang memang autentik, yang memang itu valid diriwayatkan, yang bersumber dari Rasulullah SAW. Nah betul sekali Pak Adam. Kemudian nah ini dalil berikutnya, dan ini pun menjadi landasan dilaksanakannya ijtihad di kalangan para ulama ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama aroda an yab'atha Mu'adzan ilal Yaman, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bermaksud mengutus Mu'ad ke Yaman, pola kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'ad ini, dan pertanyaan ini sifatnya menguji sejauh mana pemahaman Mu'ad bin Jabal mengenai agama. Kaifa takdi idza arada laka qada'un. Kata Rasulullah, bagaimana kamu akan memutuskan suatu putusan perkara apabila kamu dihadapkan pada satu permasalahan atau persoalan hukum. Qala, maka kata Mu'ad, aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan suatu perkara itu berdasarkan kitab Allah. Nah gitu. Jadi kalau ada persoalan, permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan, nah tentu saja persoalan itu perlu kejelasan. Ini hukumnya bagaimana? Nah, kemudian jadikanlah Al-Quran sebagai rujukan untuk menentukan suatu persoalan itu. Qala, kata Rasulullah langsung istilah itu menyusul dengan pertanyaan berikutnya. Fa'ilam tajid fi kitabillah. Bagaimana kalau persoalan itu tidak ada istilah itu landasannya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran untuk permasalahan ini. Nah, kayak gitu. Kemudian kata Mu'ad, qala fabi sunnati Rasulillah, maka aku akan putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan hadis. Nah, seperti itu. Karena hadis tentu saja lebih luas lagi. Karena semua apa yang ada dalam Al-Quran pun dijabarkan dalam hadis kan. Nah, kemudian qala fa'ilam tajid. Seandainya di Quran tidak ada landasannya, di dalam hadis nggak ada, nah bagaimana? Qala fa'ilam tajid, jika kamu tidak dapatkan landasannya dalam Al-Quran ataupun hadis, kemudian bagaimana? Nah ini maaf terpotong ya. Ini terpotong, maaf sekali, nanti ada ralat. Maka kata Mu'ad, ajtahidu biro'i, maka aku akan berijtihad dengan menggunakan ro'i, dengan menggunakan akal. Nah, jadi di sini hadis ini
sekaligus juga menjadi satu landasan yang dikembangkan oleh para ulama usul fikih ya di dalam menggali hukum. Yang jelas, hukum-hukum atau persoalan yang terjadi dari masa ke masa tentu akan semakin banyak dan semakin kompleks. Apa yang terjadi pada zaman sekarang, tentu itu akan lebih rumit, akan lebih kompleks, lebih banyak sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ilmu dan sebagainya. Mungkin di zaman Rasulullah, zaman dulu persoalan itu masih sangat sederhana. Dan apalagi kalau masa Rasul, kalau ada persoalan ya tentu kita langsung nanya kepada Rasul. Dan pada waktu itu juga jawabannya ada. Nah gitu. Seperti halnya begini, ada seorang sahabat yang pekerjaannya itu sebagai nelayan ya, mencari ikan. Kemudian dia memang kebingungan ketika berlayar di tengah lautan, cuma bawa air sedikit. Kalau dipakai wudhu nggak ada untuk minum. Kalau dipakai minum, bagaimana wudhu? Nah seperti itu, karena dia tidak tahu bagaimana status dari air laut tersebut. Nah itu tidak diceritakan secara detail bagaimana orang itu bersikap dengan air tersebut. Cuman beliau datang kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, huwa tohurun ma'uhu, bahwasannya air laut itu suci airnya. Kemudian walhillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi yang ditanyakan oleh si nelayan ini mengenai status air laut ya, yang ternyata itu suci dan bisa dipakai untuk berwudu. Nah, tapi Rasul memberikan jawaban yang tidak ditanyakan, dan ini melengkapi persoalan, yaitu bangkai-bangkainya halal. Jadi bangkai-bangkai binatang laut itu hukumnya halal. Nah, inilah barangkali kalau di dalam ilmu bahasa, apa yang disampaikan Rasul itu menjawab dengan jawaban uslubul hakim ya. Jadi jawaban orang yang cerdas ya. Jadi kadang suatu pertanyaan, suatu jawaban tidak secara langsung menjawab apa yang ditanyakannya, atau suatu jawaban itu melebihi dari apa yang ditanyakan. Misalkan kayak gini ya, mungkin di sini ada adik-adik yang belum nikah ya, atau waktu dulu ya, mungkin punya teman di sekolahnya di SMP, kemudian setelah sekian belas tahun bertemu, kemudian bertanya, kamu sudah nikah belum? Wah, anak juga sudah 5, saya mah. Nah, kayak gitu. Padahal kan yang ditanyakannya sudah nikah belum, tapi jawabannya anak juga sudah 5. Nah, kayak gitu. Sepintas tidak menjawab, tapi itu jawaban yang melebihi dari apa yang ditanyakan. Nah, Rasulullah pun dan di dalam Al-Quran pun banyak pernyataan pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang seperti itu. Oke, kembali lagi ke persoalan. Nah, jadi semakin ke sini persoalan permasalahan hukum itu akan semakin banyak ya. Misalkan ya, kalau dulu ya, kalau jualan itu kan sederhana ya, ada barang, ada uang, ada pembeli, ada penjual gitu. Sekarang bagaimana kalau misalkan jual beli itu secara online ya, dengan media sekarang, nah kayak gitu. Nah itu kan salah satu persoalan hukum. Tapi yang pasti para ulama menggali ataupun berijtihad itu tetap dalam koridor Al-Quran dan hadis. Nah kayak gitu. Nah jadi termasuk banyak sekarang persoalan-persoalan, silakan aja nanti bisa baca-baca mengenai fikih-fikih kontemporer ya, persoalan-persoalan yang memang tidak ada dalil secara tegas dari Al-Quran dan hadis, tapi para ulama di antaranya Imam Syafi'i sudah membuatkan metodologi-metodologi pengambilan hukum ya, kaidah-kaidah hukum. Dan insya Allah itu di dalam materi usul fikih akan disampaikan langsung oleh pakarnya, ahlinya ya, Ustadz Hamid, karena beliau pun merupakan anggota dari Dewan Hizbah juga. Nah, selanjutnya, jadi berdasarkan dalil-dalil tadi, jelaslah bagi kita semuanya bahwasannya
hadis ya, apa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita teladani, harus kita amalkan. Al-Quran tadi menyatakan ati Allah, ati Rasul. Berarti harus diamalkan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada catatan. Apakah semua yang dilakukan Rasul itu mutlak juga kita ikuti? Nah, ternyata jawabannya tidak semuanya. Ada hal-hal yang sifatnya itu kekhususan yang hanya itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Apa saja contohnya? Contohnya misalkan masalah pernikahan. Nah, Rasulullah berpoligami itu lebih dari 4 istri. Sementara umatnya di dalam Al-Quran itu dibatasi hanya maksimal 4 istri saja. Kan gitu kan. Tapi kan Rasulullah banyak. Nah, itu kekhususan. Dan apa yang dilakukan Rasul itu tidak kita tiru itu mah. Kenapa? Karena itu mah sifatnya khususiyah, kekhususan, hanya berlaku bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan tidak berlaku bagi umatnya. Sekalipun tadi dalil Quran menyatakan kita harus menaati, meneladani apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi catatannya tidak semuanya. Ada beberapa yang tidak boleh kita ikuti. Nah, ada di dalam sebuah hadis namanya Goilan. Dia itu suatu saat bermaksud masuk Islam, datang kepada Rasulullah, dan dia memiliki 10 istri. Maka apa kata Rasulullah ketika dia mau masuk Islam? Maka terhadap istri-istrinya itu yang jumlahnya 10, kata Rasulullah, itu pilih 4, yang 6-nya ceraikan. Nah, jadi seperti itu, maksimal 4 saja. Ya, meskipun masalah poligami ini atau ta'adud ya, istilah Arabnya itu tentu suatu persoalan yang tidak sederhana sebetulnya ya. Tidak sederhana, tidak ada tentu saja persyaratan-persyaratannya ya, yang sehingga orang syar'i ya melakukan poligami. Nah, kemudian berikutnya Rasulullah menikahi sebagian istri tanpa mas kawin. Nah, ini kan nikah harus pakai mas kawin. Nah, tapi ada di sini satu kekhususan untuk Nabi dan satu kasus pernikahan. Kemudian yang berhubungan dengan masalah dunia. Nah, sebagaimana kata Rasul, antum alamu bi umuri dunyakum. Nah, jadi untuk persoalan-persoalan yang sifatnya duniawiyah, tentu saja ini akal budi ya, pikiran dan sebagainya itu mengembangkan. Agama tidak secara detail membuat aturan, tapi yang pasti ada koridornya. Ya, urusan-urusan duniawi yang sifatnya untuk kemaslahatan manusia ya. Nah, kemudian beberapa usulan sahabat dalam strategi perang. Suatu saat kan Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi perang. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang ahli perang. Ketika Rasulullah mengatur siasat seperti itu, dirasa janggal. Nah, kemudian penasaran sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah Allah? Apa itu adalah murni merupakan pendapat Anda?" Kata sahabat itu. Maka kata Rasulullah, "Ini pendapatku." Nah, tapi oleh sahabat itu ternyata diberi masukan bahwa strategi seperti itu kuranglah tepat. Nah, jadi ini musyawarah Rasulullah, dan di sini kita nampak ada beberapa hikmah. Pertama, musyawarah itu tentu merupakan salah satu akhlak Islam ya. Segala sesuatu diputuskan berdasarkan musyawarah itu akan menghasilkan sesuatu yang baik ya. Nah, di dalam hal ini pun karena tadi diketahui ini bukan perintah dari Allah ya, ini hanya sekedar pemikiran Rasul saja, dan ternyata terbukti itu kurang tepat karena dia ahli strategi perang, Rasulullah akhirnya menerima. Kemudian perbuatan-perbuatan Rasul yang lainnya yang bersifat manusiawi. Nah, ini barangkali sekali lagi saya kasihkan contoh ya, misalkan pakai gamis ya, seperti itu. Nah, pakai gamis itu gimana? Apakah itu disebut sebagai pakaian sunnah? Nah, gitu kan. Maka
di sini saya berpendapat, dan banyak juga yang berpendapat kalau gamis itu adalah merupakan produk budaya. Pakaiannya orang Arab ya memang seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi, tapi silahkan bagi yang tentu saja senang pakai gamis ya seperti itu nggak persoalan, itu mubah-mubah saja. Tapi itu bukan merupakan perkara yang sifatnya dikatakan sebagai pakaian sunnah ya. Karena di dalam pakaian syariatnya itu bukan terletak pada potongan, pada model, tapi adalah menutup auratnya. Bagaimana bentuknya, mau jas, mau kemeja, nah itu nggak jadi persoalan. Itu bagian daripada urusan yang sifatnya duniawiyah, nah gitu. Kemudian pakai kopiah seperti ini. Ini kan produk budaya juga ya, pakai peci, nah kayak gitu. Itu kan produk budaya juga. Silakan aja kalau dipakai. Tapi jangan diyakini bahwa ini adalah merupakan pakaian yang sifatnya sunnah. Tapi ini hanya sekadar budaya dan itu memang ada kesepakatan yang tidak tertulis ya bila mana tampil di mimbar, nah kayak gitu ya. Memerhatikan adab-adab berpakaian. Di antaranya adalah pakai kopiah, nah gitu, atau ada yang pakai sorban, nah kayak gitu. Itu bagian dari sifatnya itu kayak gini, ini budaya ya. Nah, jadi sekali lagi, secara umum apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu wajib diikuti, harus diikuti. Nah, seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nanti rinciannya tentu apa yang dilakukan, diperintahkan Rasul itu ada yang jatuhnya tidak wajib, tapi jatuhnya itu menjadi sunnah. Apa yang dikatakan dalam hadis